Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Tuh, kenapa ini lemes sekali nih? Udah makan ya semuanya? Belum. Baik tadi nyambung ya pelajarannya sampai belum sempat makan ya? Aduh. Ya nggak apa-apa, tapi Bapak harap kalian tetap semangat karena pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan. Apalagi sekarang udah musim hujan. Pasti belajar ini tidak kepanasan seperti kemarin yang panas sekali di Singaraya ini ya. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran untuk doa dan salam pembuka, Bapak minta tolong untuk ketua kelas untuk silakan di alat. Terima kasih, jalan. Silakan duduk anak-anak semua. Baik, apakah ada yang tahu apakah apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Tidak tahu. Oh, lama sekali ya. Ada apa ya anak-anak ini? Kurang semangat ya? Ngantuk, Pak. Oh, ngantuk. Hujan-hujan emang ngantuk ya. Tadi Bapak juga sebelum masuk ini hampir terpleset Bapak di jalan depan untuk Bapak langsung sigap. Apa yang namanya tuh langsung tidak terpleset karena untuk seperti Bapak ini nggak beli gitu loh, nggak licin. Nah, karena kalian tidak semangat, Bapak akan ajak kalian untuk semangat, untuk bersemangat kembali agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Ayo, Bapak mohon untuk berdiri semuanya, atur jaraknya agar tidak bersentuhan dengan rekan-rekannya. Mungkin bangkunya bisa digunakan dulu karena Bapak akan mengajak adik-adik untuk bergerak agar otot dan pikiran adik itu bisa terkoneksi kembali. Apakah semangat? Semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, Bapak akan tampilkan video. Pasti anak-anak akan semangat. Ikuti ya gerakan di videonya, jangan malu-malu karena ini akan untuk menambah semangat kalian. Baik, video akan dimulai. 1, 2, 3. Ayo ikuti ya, adik. Dan ibu kalian itu bergerak dan semangat. Ayo, ikuti dengan serius. Jangan malu-malu. Ayo ikuti supaya ibu kalian itu meregang. Ayo jalan. Aduh, serius. Ikuti semua video. Bapak ulang sekali lagi. Semangat lagi. Apanya ulang nih? Lagi joget? Lagi? Ayo. Ulang lagi sekali. Tolong jangan main-main ya. Serius mengikuti joget ini karena joget inilah joget penambah semangat. 1, 2, 3.
Ya, selesai. Ayo duduk lagi. Apakah sudah bersemangat kembali untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Kita meskipun hujan dan dingin di luar, kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan penyemangat kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai materi yang berkaitan yang Bapak share screen di depan. Baik, untuk anak-anak apakah mengetahui apa gambar di depan? Batu. Ayo yang lain. Batu. Ini sangat berkaitan dengan musim yang kita alami sekarang, musim hujan. Biasanya tumbuhan ini atau benda ini sangat sering ditemukan pada saat musim hujan. Ayo apa? Salah. Ayo Sela, apa salah? Siput. Lumut, Pak. Waduh, benar sekali Sela. Baik, tepuk tangan untuk Sela. Baik, untuk hari ini kita akan pelajari tentang lumut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui morfologi dan ciri-ciri dari tumbuhan lumut setelah melakukan diskusi. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan siklus reproduksi pada lumut setelah menonton video yang Bapak berikan nanti. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Oh, dikit sekali ya datanya. Ada yang nggak absen ya? Ada yang absen ya hari ini? Ada Pak. Waduh, siapa yang kenalan? Boy sama Caca, Pak. Boy sama Caca ya. Pak lupa tadi absen di awal. Boy sama Caca. Untuk Boy ada yang tahu? Ada acara keluarga, Pak. Oh, Boy acara keluarga. Caca? Sakit. Sakit, Pak. Ada sakit berarti karena cacingan ya. Oh, nanti kurang menjaga kesehatan makan dan kebersihan itu. Kalau anak-anak yang sekarang masih sehat itu tetap dijaga kesehatannya agar tidak sakit, agar dapat mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Baik, karena Boy dan Caca tidak hadir, jadi Bapak akan membagi kelompoknya menjadi dua. Kami anak Alan sendirian dan Nafi dan Nak Sela itu kelompok selanjutnya. Bapak akan membagikan KPD dan juga lumut yang akan kita diamati. Bisa dibuka dia, diamati sesuai dengan KPD yang diberikan. Itu nanti mengamati ciri-ciri yang dapat diamati dan jenis lumut yang dapat ditemukan dari tersebut. Jadi di sini Bapak juga menyediakan kaca besar. Nanti tolong perhatiannya. Nanti cara menggunakan kaca ini, nanti lumutnya itu dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian dilihat menggunakan kaca pembesar. Nanti anak-anak akan mengamati baik itu bagian morfologi, karena morfologi ini cukup kecil dari lumut ini, makanya menggunakan kaca pembesar. Jadi Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengamati, dan jika ada kesulitan nanti bisa berdiskusi baik dengan teman kelompoknya atau langsung dengan Bapak sendiri. Baik, ini silakan diamati. Untuk Alan itu wadah yang A, dan untuk kelompok Nafi dan Sela itu wadah yang B. Baik, bisa dimulai untuk lakukan pengamatan. Kenapa Alan? Oh, tidak apa-apa. Ini bisa diamati. Bagian apa saja yang teramati dari lumut yang Bapak berikan. Mana yang pakai ini, Pak? Ya, jangan gitu. Nah, kamu harus fokus. Nanti akan terlihat bahwa kaca ini membesarkan objek yang kamu lihat. Ya. Adik Sela dan adik Nafi ada masalah? Tidak, Pak. Anak jangan bermain-main ya, tolong. Serius. Kalau lagi dengan serius, jangan main-main. Bisa diamati dengan estimasi waktu 5 menit ya. Ya, wadah B. Nomor 2. Nomor A, nomor 1 di wadah A. Kalau mengerti morfologinya dan nanti disebutkan ciri-cirinya dan ini jenis lumut apa.
Selesai Pak. Sudah selesai. Ya. Ya, untuk kelompok 2 sudah selesai pengamatan. Lanjut lagi Pak. Ya, bisa dilakukan. Sekarang mohon tenang dulu ya. Dan bisa kita akan untuk masing-masing kelompok nanti bisa membacakan hasil pengamatannya. Siapa? Baik, waktu lagi 1 menit. Mohon untuk kelompok yang belum selesai mengamati, silakan percepat. Bagi kelompok yang selesai, kalau yang bergabung dengan beda, yang sedang berdiskusi. Sudah Pak. Sudah, baik. Mungkin untuk yang pertama kelompok 1 Salah, untuk salah. Alan bisa menyebutkan ciri-ciri yang diamati dan jenis lumut apakah yang ada yang sedang diamati dari kelompok Alan. Baik Bapak, setelah saya mengamati lumut ini Pak, saya melihat jenis lumutnya itu lumut daun. Kenapa itu Alan? Karena saya lihat ini dia memiliki akar yang sulit. Terus dia itu berwarna hijau muda dan berbentuk lembaran. Nah saya baca-baca di buku ternyata cirinya sama Pak. Baik, terima kasih untuk pengamatan dari Alan. Kemudian untuk selanjutnya dari kelompok kedua dari Nafi dan Senka, silakan untuk menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok yang sudah didiskusikan tadi. Baik Pak, jadi morfologi yang kami temukan dari lumut yang kami amati, yang pertama adalah berbentuk lembaran dan tipis, berbentuk seperti payung dan warna hijau muda. Berdasarkan ciri yang kami amati ini, kami menyimpulkan bahwa lumut ini adalah lumut hati. Baik, terima kasih anak-anak semua sudah melakukan pengamatan dengan baik. Bapak akan jelaskan dari ciri-ciri lumut secara umum. Adapun ciri-ciri lumut secara umum yang pertama yaitu lumut itu adalah tumbuhan talofita, di mana tumbuhan ini tidak bisa atau belum bisa dibedakan antara, ada yang tahu talofita? Paku. Ya, itu contohnya. Berarti talofita itu adalah tumbuhan yang belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua, lumut ini juga dikatakan kormofita, di mana sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, yaitu pada jenis lumut daun atau Glophsida. Kemudian tumbuhan lumut ini juga disebut dengan tumbuhan peralihan karena masih ada talus atau lembaran pada lumut hati dan juga mempunyai struktur tubuh yang mirip dengan akar, batang, dan daun sejati pada lumut daun. Di mana lumut ini merupakan suatu tumbuhan perintis, di mana lumut ini dapat hidup di area lembab dan menjadi cikal bakal pertumbuhan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian, setelah tadi adik-adik amati, terdapat dua jenis lumut yang berbeda, yaitu lumut hati dan lumut daun. Nah, selain kedua jenis lumut tersebut juga ada jenis lumut lain yaitu lumut tanduk, di mana lumut hati atau disebut dengan Hepatitoxida memiliki ciri-ciri seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu berbentuk lembaran dan biasanya menempel di sela-sela koran ataupun buah-buahan. Kemudian lumut tanduk yang disebut dengan Anterosipida, di mana lumut tanduk ini merupakan tumbuhan yang bertalus tunggal. Jadi talusnya itu membentuk seperti tanduk yang mencuat ke atas. Dan yang terakhir adalah lumut daun. Biasanya lumut daun ini adalah lumut yang sering kita temui, yang biasanya terdapat di bebatuan, yang terdapat di sela-sela
pepohonan. Jadi lumut daun ini merupakan lumut yang berbentuk seperti daun lembaran, di mana biasanya lumut daun ini sudah dapat kita identifikasi antara akar, batang, dan daunnya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini Bapak mengambilkan gambar dari morfologi lumut secara umum, yaitu lumut daun. Sekarang Bapak akan tunjuk satu-satu untuk adik-adik untuk mengisi bagian-bagian morfologi dari masing-masing gambar tersebut. Baik, untuk waktu Bapak akan kasih 2 menit untuk berdiskusi, mungkin di teman-temannya atau mencari sumber-sumber mengenai morfologi dari lumut ini, dan nanti akan Bapak tulis satu-satu untuk mengisi bagian-bagian dari morfologi lumut ini. Silakan. Baik, kalau waktu sudah habis, siapa yang mau maju pertama untuk mengisi angka 1? Saya, Pak. Ayo, Nara, silakan. Bisa ditulis. Untuk nomor 1 itu bagian apa ya? Nah, ini. Saya tulis ya. Tulisannya kalau di jelas. Saya bisa dikatakan kapsul. Oh, kapsul. Ya. Nah, baik, silakan duduk. Mungkin yang kedua sudah untuk mengisi nomor 2 dan 3. Mau yang warna merah atau biru? Tulisnya rapi ya, biar bisa dibaca oleh teman-temannya. Ya, orang teman-teman. Ini termakus. Bisa di sini, di sana bisa. Kemudian terakhir Saya Pak. Nafi untuk mengisi nomor 4 dan 5. Terima kasih semuanya sudah mengisi lembar yang sudah Bapak berikan. Sekarang bisa di tepuk tangan untuk kita semua. Baik, bagus sekali karena sudah dapat melengkapi bagian morfologi yang Bapak sudah tampilkan. Sekarang kita akan lanjutkan ke jelas sekali yang sudah tadi anak-anak isikan, yaitu yang pertama itu adalah kapsul, di mana kapsul adalah tempat gasnya spora. Kemudian ada tangkai, mana
angka ini menghubungkan dari batang menuju ke tempat kapsul, di mana tempat kapsul ini akan dihasilkannya spora. Untuk bagian yang ketiga itulah daun, di mana pada daun itu yang sudah diidentifikasi tadi itu merupakan daun yang berbentuk lembaran berwarna hijau muda. Kemudian ada rizoid atau akar serbuk, mana rizoid ini tempat menempelnya lumut pada substrat, dan batang tempat antara ataupun bagian dari rizoid menuju ke bagian daun dan tangkai. Itu merupakan morfologi dari tumbuhan lumut. Apakah ada ditanyakan sebelumnya untuk bagian morfologi tumbuhan lumut? Tidak. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fase-fase reproduksi pada tumbuhan lumut. Sebelumnya apakah ada yang tahu untuk fase reproduksi pada tumbuhan lumut dibagi menjadi berapa fase? Ya, Nafi, untuk fasenya apa saja Nafi? Gametosis sama Baik, telah Nafi. Fase apa? lupa Pak satu bagiannya. Oh ya, tak apa-apa. Untuk fase yang pertama sudah benar. Untuk mungkin ya bagi teman-teman yang lain bisa menambahkan dari jawaban Nafi untuk fase yang selanjutnya. Apa Nalas? Spora, itu fase sporofit. Jadi sudah benar yang disampaikan Nafi dan Alan, yaitu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Nah, setelah mengetahui fase-fase tersebut, mari kita menyimak video mengenai fase metagenesis atau reproduksi dari tumbuhan lumut. Sama kayak makhluk lainnya, tumbuhan juga perlu reproduksi untuk mempertahankan keturunannya. Tidak akan kecuali untuk Mungkin bisa dicatat ya, karena nanti Bapak di akhir akan menyuruh kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari metagenesis tumbuhan lumut. Bisa dicatat poin-poin penting agar nanti tidak kebingungan ketika memahami dari metagenesis tumbuhan lumut. Maka simak videonya dengan baik. seperti lumut juga mengalami reproduksi. Reproduksi pada tumbuhan bisa terjadi secara aseksual maupun secara seksual. Keduanya dialami oleh tumbuhan lumut secara bergantian melalui sebuah proses yang disebut metagenesis. Lalu, di mana prosesnya? Kita simak saja video berikut ini. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Prosesnya dimulai ketika spora dari lumut jatuh di tempat yang lembab, maka spora akan berkecambah menjadi notolima atau tumbuhan lumut muda. Sama seperti manusia, lumut yang muda juga akan dewasa, sehingga terbentuklah tumbuhan lumut dewasa. Inilah yang disebut fase gametofit. Disebut fase gametofit soalnya lumut dewasa sudah bisa menghasilkan gamet atau sel kelamin, yaitu bakteri yang menghasilkan gamet jantan berupa sel sperma, dan arkegonia sebagai gamet betina yang menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian terjadilah proses fertilisasi atau peleburan antara sel sperma dan ovum, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi sporofil, di mana di situ ada sporadium atau kotak spora. Ya, sesuai namanya yaitu kotak spora, maka di dalamnya terdapat sel-sel induk spora yang akan mengalami pembelahan meiosis untuk menjadi spora. Lalu, spora tersebut akan mengulangi lagi tahap-tahap metagenesis. Nah, itu dia tahap-tahap metagenesis pada tumbuhan lumut. Baik, itu merupakan video mengenai metagenesis tumbuhan lumut. Nah, sekarang mungkin dari setelah menonton video dari anak-anak, apakah dapat menyampaikan secara singkat apa-apa saja yang terjadi ketika fase-fase metagenesis pada lumut?
Mungkin sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, mungkin dari anak-anak perwakilan satu dari anak-anak dapat menyampaikan proses metagenesis dari tumbuhan lumpur. Baik, silakan. Kalian apakah bisa menyampaikan metagenesis tumbuhan lumpur? Baik, berarti Bapak akan jelaskan saja dari metagenesis tumbuhan lumpur. Gimana? Pada proses metagenesis tumbuhan lumpur itu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase dari fase baik itu bukan itu maklum itu dibagi menjadi dua fase metagenesisnya. Itu yang pertama fase sporofit dan fase gametofit. Nah, dapat dilihat pada gambar manakah yang disebut dengan fase sporofit? Coba spora ya Pak. Ya, jelas sekali. Di mana dari spora ini menuju ke protodema atau tumbuhan luar muda, mana itu merupakan fase sporofit. Kemudian fase yang kedua adalah fase gametofit, di mana pada tumbuhan lumpur dewasa itu membentuk archaegonium dan antheridium, di mana archaegonium itu merupakan sel gamet betina yang akan menghasilkan sel telur, dan yang kedua adalah antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid, di mana antheridium ini merupakan sel gamet jantan, di mana ketika sel gamet betina dan sel gamet jantan itu bertemu yang berfertilisasi akan menghasilkan apa? Nah, akan menghasilkan zigot. Sekali akan menghasilkan zigot. Nah, ketika sudah menghasilkan zigot itu akan menjadi spora, di mana pada spora ini, pada tahap spora ini akan mengulangi siklus yang sama, yaitu siklus sporofit, dan akan kembali menjadi spora, kemudian protolema muda, kemudian kembali mengulangi fase sebelumnya, yaitu fase gametofit, dan terus siklus itu akan berulang. Dimana untuk spora ini akan jatuh di tempat lembab yang akan berkecamah, yang akan berkecambah menjadi protodema atau lumut muda. Kemudian lumut muda itu berkembang menjadi lumut dewasa, akan menghasilkan archaegonium dan antheridium, yang sudah jadi zigot, kemudian menjadi sporofit, dan kembali ke fase sebelumnya, yaitu sporofit atau sporonium. Baik, mungkin itu saja dari tahapan metagenesis atau reproduksi dari lumut, perjalanan reproduksi, yaitu dimulai dari fase sporofit kemudian menuju fase gametofit. Baik, untuk anak-anak, apakah ada yang ditanyakan untuk materi lumut pada ini, yaitu pada morfologi dan reproduksi pada lumut? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Karena sudah jelas, Bapak minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Silakan, Alan. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini yaitu mempelajari tentang ciri-ciri lumut secara umum, yaitu dan jenis-jenis lumut, ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Saya itu mempelajari perkembangbiakan dari lumut, ada ketetapan metagenesisnya, itu di mana berawal dari spora menjadi protodema menjadi gametofit atau dewasa, lalu menjadi dua ada antheridium ada archaegonium, yaitu archaegonium menghasilkan sel telur, antheridium menghasilkan sel sperma menjadi zigot, dan kembali lagi ke tahap sporofitnya, yaitu menjadi sporonium dan menjadi spora. Oke, sekian Bapak. Baik, terima kasih Alan. Jadi tepuk tangan untuk Alan. Baik, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai tumbuhan lumut. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan mengenai tumbuhan, masih pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan panggu atau pakis yang bisa kita makan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan, untuk pesan-pesan pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyampaikan? Apakah menyenangkan atau memesankan? Senang Pak, coba lagi Pak. Nanti minggu depan kalau lagi tidak semangat, Bapak akan kasih video joget atau video senam saja agar kita dapat fokus kembali dari kepenatan yang sudah pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Jadi pesan Bapak, karena sekarang musim sedang pancaroba, kadang panas kadang hujan.
hujan. Nanti tolong dijaga kesehatannya agar tidak seperti teman-teman kalian sudah sakit sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi tetap dijaga kesehatannya, jangan setelah makan kemudian tetap belajar dengan giat, karena pembelajaran ini dapat membantu kalian di masa depan. Dan jadilah, Bapak punya kata-kata untuk hari ini, di mana jadilah anak ratu, rajin, terampil, ulet dan ulet, dan janganlah jadi anak mami atau malas dan minder. Karena dengan kita rajin tuh tekun dan ulet, itu dapat mengantarkan kita menuju kesuksesan ke depannya. Dan janganlah jadi anak mami, karena malas dan minder itu tidak akan ada gunanya. Jadi tetap semangat dan optimis, karena kita adalah generasi muda yang dapat biar ratu, rajin, terampil dan ulet. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk pelajaran ini sangat luar biasa. Jadi untuk kelas mohon untuk menutup dan Ada asana. para pesanti. Oh, Pesanti. Doa sebelum pelajaran ini baru. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Bapak. Mohon izin untuk pamit. Siapa? Terima kasih, Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah ikuti pelajaran dengan baik. Nanti kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Ya. Ini